Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Julius Wardi. Saya dari kelas A9, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Nah, di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Apresiasi Seni Sastra SD. Baik, halo anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Bapak langsung memimpin doa kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini apakah sudah ada yang pernah mendengarkan sebuah cerita? Baik cerita ada di lingkungan hidup, cerita dongeng, ataupun di sini ada yang pernah mendengarkan orang tua bercerita maupun abang, kakak. Nah, di sini Bapak akan membacakan suatu cerita yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Baik, tolong didengarkan. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakan segala keinginan putri pasti dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17 dan raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta ulang tahun putrinya. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu dan raja berkata, "Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya," kata raja. Dan raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Dan putri menjawab, "Aku tidak suka kalung ini." "Ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Putri menjawab, "Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek," teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri pun sangat sedih. Permaisuri duduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, setelah Bapak membacakan cerita tadi, di sini Bapak mau menanyakan siapa tokoh yang terdapat pada cerita di atas.
Nah, tokoh yang ada pada cerita di atas yaitu Raja, Permaisuri, dan Putri Raja. Nah, yang kedua yaitu apa pesan moral dari cerita di atas? Pemberian dari orang tua harus diterima dengan senang hati. Walaupun kita tidak menyukainya, itu merupakan salah satu tanda untuk menghormati apa yang telah diberikan orang tua kepada kita. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu latar suasana pada cerita di atas yaitu apa anak-anak? Nah, sedih, senang, dan mengejutkan. Baik, pertanyaan yang keempat yaitu penokohan apa yang ada pada raja dalam cerita di atas anak-anak? Iya, raja itu penyayang, bijaksana, dan baik hati. Pertanyaan yang kelima yaitu latar tempat pada cerita di atas yaitu apa anak-anak? Betul, istana. Oke. Selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan sedikit yaitu pokok-pokok materi tentang cerita fiksi. Nah, anak-anak, pengertian cerita fiksi ini yaitu diambil dari kata fiksi yang memiliki makna serupa dengan fantasi. Dengan begitu, kita pun tahu bahwa cerita fiksi adalah cerita yang hanya memutar kejadian fantasi semata. Nah, karena cerita fiksi merupakan fantasi, maka tidak heran jika disebut dengan angan-angan. Nah, hadirnya cerita fiksi tidak lain hanya untuk dijadikan hiburan semata. Bahkan bisa dibilang cerita ini hanya karya dari pengarangnya. Nah, unsur intrinsik cerita fiksi yaitu yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan atau ide utama dari sebuah cerita. Yang kedua yaitu ada alur. Alur menggambarkan keseluruhan dari sebuah cerita. Nah, yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh juga biasa disebut karakter. Yang seterusnya latar. Latar mengisahkan suasana, waktu, dan tempat yang berbeda dalam sebuah cerita. Jenis-jenis cerita fiksi ini yaitu yang pertama yaitu ada novel. Novel ini merupakan salah satu bagian dari sebuah cerita fiksi. Yang kedua yaitu cerpen. Terkait dengan hal ini, cerpen jelasnya lebih singkat daripada novel. Cerpen hanya menampilkan kisah yang fokus pada tujuan. Tidak layaknya novel yang berkepanjangan, karakter cerpen juga dibatasi. Nah, yang ketiga yaitu roman. Pernahkah mendengar istilah roman sebelumnya anak-anak? Baik, roman adalah sebuah cerita fiksi. Namun, mengingat namanya yang berasal dari bahasa Prancis, yakni romance, roman menampilkan cerita yang berbau romantis. Selanjutnya, Bapak akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu seorang raja bernama Prabu Suartalaya dan permaisurinya bernama Purbamana berharap dan berdoa mendapatkan seorang anak. Nah, yang kedua ini sebagai orang tua tidak boleh memuliakan anak yang berlebihan. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu sebagai anak kita harus menghormati dan patuh kepada orang tua. Seterusnya Bapak akan memberi tugas belajar yaitu soal yang pertama yaitu di mana raja melakukan pertapaan. Sudah dicatat anak-anak. Nah, yang kedua yaitu apa hadiah yang disiapkan raja? Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Nah, soal yang terakhir yaitu mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Oke, baik. Mungkin hanya ini materi yang dapat Bapak sampaikan.
Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Bapak akan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini.